Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat wasilah program stabilisasi otak manusia. Manusia mempunyai 3 jenis otak. Pertama otak naluri, otak insting, kedua otak emosi, dan ketiga adalah otak analisa. Di mana otak naluri adalah otak yang mengatur pilihan tindakan dari aktivitas fisik yang akan dilakukan seorang. Dia bekerja melalui sumsum tulang belakang ke saraf spinal ke organ di seluruh tubuh manusia. Yang kedua otak emosi. Otak emosi fungsinya mengatur kegiatan 2 otak lainnya, yaitu otak naluri dan otak analisa. Melalui pemilihan motif emosi dan menyimpan memori kehidupan dari lahir hingga akhir hayat. Yang ketiga ada otak analisa, yang fungsinya adalah mengatur niat pikiran seseorang secara analitik rasional IQ, analitik emosional EQ, analitik spiritual SQ, dan analitik menghadapi masalah atau EQ. Anatomi jenis otak manusia ada 3. Ya. Batang otak ini namanya otak naluri, human instinct brain. Ya. Otak tengah, otak emosi, human emotion brain, otak mamalia, dan yang menjadi manusia mulia karena mempunyai otak analitik, analisa. Ekspresi otak manusia itu dari masing-masing otak adalah otak reptil. Itu akan menggambarkan ekspresi raga, tindakan raga. Kemudian otak emosi mengekspresikan perasaan jiwa. Sedang otak analisa mengekspresikan hati nurani manusia. Jadi ada ekspresi raga, ekspresi jiwa, dan ekspresi hati. Otak pun punya pilihan. Setiap jenis otak mempunyai 2 pilihan, ya. Pada batang otak naluri itu akan membimbing ikhtiar raga, mempunyai 2 pilihan. Apakah seorang akan berbuat baik, beramal soleh, atau akan berbuat jahat, ya, amal maksiat. Otak emosi perasaan punya juga 2 pilihan. Bagaimana motif jiwa dia? Apakah motifnya motif takwa karena Allah atau motif fasik yang jahat? Kemudian otak analisa nurani itu menggambarkan niat di hati yang ada 2 pilihan. Apakah pilihannya menjadi hati yang beriman atau hati yang kufar? Ya, terhijab. Fungsi holistik dari otak manusia masing-masing. Dari otak naluri mempunyai fungsi 4F. Apa itu? F pertama adalah mencari makan, feed, ya. Yang kedua bertempur atau berkelahi, bersaing, fight. Yang ketiga, F ketiga adalah flight. Flight itu adalah melarikan diri untuk menghindari kerusakan, untuk menghindari kekalahan. Yang keempat, F keempat adalah fornicate, berkembang biak dengan lawan jenis. Yang kedua, otak emosi. Perasaan itu mempunyai 7. Ada 7 jenis nafs jiwa manusia. Pertama adalah jiwa amaroh, marah. Kedua, jiwa lawamah, ya, jiwa serakah. Terus kemudian nafs mulhamah, jiwa yang menyesali, jadi dia masih kadang baik, kadang jelek, ya. Yang keempat ini yang sudah mulai baik, yaitu nafs mutmainah, jiwa yang tenang. Di atas adalah nafs rodiyah, jiwa yang ridho, yang ikhlas. Kemudian di atasnya lagi adalah nafs mardiyah. Nafs mardiyah adalah nafsu yang hamba ridho sehingga Allah ridho. Dan yang tertinggi, yang paling sempurna adalah nafs kamilah. Nafs kamilah ini hanya dimiliki oleh para nabi. Kalau kita manusia biasa maksimal adalah nafs mardiyah.
Selanjutnya otak analisa. Ada tiga jenis hati nurani manusia. Yang pertama adalah kolbun salim, ya, hati yang bersih, hati yang ada isinya hanya Allah saja. Kemudian kolbun marid, ya, dan kolbun mayit. Kolbun marid adalah hati yang sakit. Kalau kolbun mayit, hati yang mati, yang keras. Kadang-kadang kalau diberitahu tidak mau mengikuti atau tidak mau mempercayai. Islam dibangun atas 5 perkara. Jadi menurut hadis riwayat Bukhari Muslim, apa itu 5 perkara itu? Pertama, bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, melaksanakan haji. Dan yang terakhir adalah puasa Ramadan. Puasa pada bulan Ramadan. Dalam Al-Quranul Karim ada dalil bagaimana saum tadi diwajibkan pada bulan Ramadan. Ya, di surat Al-Quran, surat Al-Baqarah, ya, surat kedua, ayat ke-183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Sekarang bagaimana makna surat tadi dalam otak manusia? Jadi di otak analisa, niat hati itu adalah sesuai dengan panggilan tadi. Niat hati untuk menjadi orang beriman. Kemudian diikuti oleh melakukan puasa. Bagaimana amal soleh puasa tadi dilakukan saat ini? Seperti amal-amal puasa pada orang masa lalu. Apa motifnya? Motifnya adalah agar bertakwa. Puasa merupakan sebuah program stabilisasi otak manusia, di mana ada fokus dari otak naluri, ya, dari tindakan yang tadinya ada 2 pilihan menjadi amal soleh. Bagaimana mencari makan secukupnya, bagaimana bertempur secukupnya, bagaimana melarikan diri secukupnya, dan bagaimana berkembang biak secukupnya. Jadi ada porsi secukupnya dalam melakukan kebaikan. Kemudian juga stabilisasi di otak emosi. Otak emosi akan menuju kepada emosi jiwa takwa. Akan menjadi 4 nafs saja, yaitu nafs mutmainah, jiwa yang tenang, nafs rodiyah, jiwa yang ridho, nafs mardiyah, jiwa yang ridho sehingga Allah ridho, dan nafs kamilah. Demikian juga di otak analisa, hati. Tinggal 1 kolbun yang akan dikendalikan oleh hati yang bersih, kolbun salim. Jadi melalui ibadah puasa, tindakan amal soleh akan secukupnya, tidak berlebihan, tidak melampaui batas. Jiwa akan tenang dengan ketakwaan, dan hati bersih dengan keimanan hanya kepada Allah. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa 1, ada 3 jenis otak manusia: otak naluri, otak emosi, dan otak analisa. Yang kedua, otak naluri mengatur tindakan, otak emosi penentu motif jiwa dan membuat memori kehidupan. Dan otak analisa ada 4 kemampuan. Pertama, analisa rasional, analisa emosional, analisa spiritual, dan analisa atasi masalah. Yang ketiga, puasa atau saum sesuai sunnah akan menyeimbangkan dan mengembalikan fungsi otak ke fitrahnya, yaitu otak yang berhati bersih, berjiwa tenang, dan bertindakan secukupnya. Demikian, semoga bermanfaat. Salam sehat holistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.